Di ujung desa yang tersembunyi di balik bukit dan lembah, di tengah hutan yang lebat dan penuh misteri, berdiri sebuah pohon raksasa yang tak tertandingi. Pohon itu begitu besar hingga akarnya saja seperti ular yang merayap di atas tanah, menjalar sejauh puluhan meter. Batangnya setinggi menara desa, dengan cabang-cabang besar yang seperti jembatan menuju langit. Pohon ini bukan pohon biasa bagi warga desa, ia adalah pohon legenda yang dipercaya berumur ratusan tahun, bahkan lebih. Di puncak pohon itu, terselip sebuah rumah kecil, rumah kayu sederhana yang hampir tak terlihat dari bawah. Jika dedaunan lebat menutupi pandangan, rumah itu bukan sekadar bangunan, melainkan karya seni, perpaduan antara manusia dan alam. Atapnya terbuat dari kayu tipis. Dindingnya kokoh dengan ukiran-ukiran sederhana, dan di depannya terdapat sebuah balkon kecil yang menggantung seperti sarang burung elang. Rumah itu dihuni oleh seorang kakek tua bernama Pak Sam. Pak Sam sudah tinggal di sana selama lebih dari 30 tahun. Baginya, rumah pohon itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan persembunyian dari hiruk-pikuk dunia. Waktu terasa melambat di rumah itu, suara angin berdesir, gemerisik dedaunan, nyanyian burung, dan suara-suara kecil dari alam menjadi teman setianya. Tidak ada jam di rumah itu, tidak ada listrik, dan tidak ada suara mesin. Hanya ada keheningan yang menenangkan. Dulu, sebelum ia menjadi penghuni tetap rumah pohon, Pak Sam adalah tukang kayu yang hidup di desa bersama istrinya, Bu Siti. Mereka hidup sederhana, tapi bahagia. Bu Siti adalah perempuan lembut yang selalu tersenyum. Meskipun hidup tidak mudah, rumah kecil mereka berada di pinggir desa, menghadap ladang dan hutan. Mereka sering menghabiskan sore di bawah pohon raksasa yang kala itu masih menjadi bagian dari hutan yang jarang disentuh manusia. "Pak, pohon ini seperti penjaga hutan, ya?" ujar Bu Siti suatu hari sambil memandang ke atas. Pak Sam tersenyum. "Penjaga hutan dan penjaga langit, kalau ada rumah di atas sana, kita bisa lebih dekat dengan bintang-bintang. Kita bangun rumah di sana suatu hari, Pak, rumah kecil kita," gumam Bu Siti dengan tatapan penuh impian. Impian itu menjadi janji yang Pak Sam genggam erat. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu hari, penyakit datang seperti badai yang tak bisa dicegat. Bu Siti jatuh sakit, dan meskipun Pak Sam sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya, ia kalah dalam pelukan suaminya. Bu Siti pergi meninggalkan dunia ini dengan senyum di bibirnya. Pak Sam merasa separuh jiwanya ikut terkubur bersama istrinya. Setelah kepergian Bu Siti, Pak Sam tak lagi menemukan kedamaian di rumah mereka di desa. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada istrinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke pohon raksasa itu, pohon yang menjadi saksi bisu janji mereka. Dengan peralatan tukang kayunya yang sederhana, Pak Sam memulai pekerjaannya. Pagi hingga senja, ia memotong kayu, memaku papan, dan membangun rumah kecil itu satu persatu. Tangannya penuh luka, tubuhnya lelah, tetapi hatinya sedikit demi sedikit mulai sembuh. Ia seperti sedang berbicara dengan Bu Siti di setiap ketukan paku, di setiap papan yang ia pasang. Butuh bertahun-tahun baginya untuk menyelesaikan rumah itu. Pak Sam tak pernah tergesa-gesa. Setiap hari adalah hari baru baginya. Ia tidur di bawah pohon, makan dari hasil hutan, dan menyatu dengan alam. Akhirnya, pada suatu pagi, ia berdiri di balkon kecil rumah pohon itu dan melihat sekeliling. Di bawahnya, hutan membentang luas, hijau dan damai di depannya. Langit begitu dekat seolah-olah ia bisa menyentuhnya. Pak Sam tersenyum. "Selesai, Bu, rumah kita selesai." Di rumah pohon itu, Pak Sam menjalani hidupnya dengan sederhana. Setiap pagi, ia bangun ketika cahaya pertama matahari menyentuh dedaunan. Ia akan membuat teh dari daun yang ia petik, lalu duduk di balkon sambil memandangi hutan yang berembun. Suara burung menyapa seperti teman lama dari sana. Dia bisa melihat rusa yang muncul dari semak-semak dan mendengar suara sungai kecil di kejauhan. Siang harinya, ia sering turun dari rumah pohonnya, berjalan menyusuri hutan dengan tongkat kayunya. Ia berbicara dengan pepohonan seolah mereka bisa mendengar. "Kalian kuat, ya? Kalian lebih tua dariku, pasti sudah melihat banyak hal." Kadang-kadang, anak-anak desa datang mencari kayu bakar atau sekadar penasaran. Mereka memanggilnya kakek pohon. Pak Sam selalu menyambut mereka dengan senyum. Ia bercerita tentang hutan, tentang bagaimana pohon-pohon berbicara, dan tentang bintang-bintang yang punya cerita. "Bintang itu bisa bicara, kakak?" tanya seorang anak. "Bisa, kalau kau dengar dengan hati,"
jawab Pak Sam sambil tertawa kecil. Waktu terus berjalan, Pak Sam semakin tua, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Namun, suatu malam, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Pak Sam duduk di balkon kecilnya, menatap langit yang cerah. Angin berhembus lembut, membawa suara dedaunan yang berbisik. "Lihat, Bu, malam ini indah sekali," bisiknya pelan. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan senyum kecil terukir di wajahnya. Pada saat itu, di bawah langit penuh bintang, di rumah kecil yang ia bangun dengan cinta, Pak Sam pun berpulang dengan damai. Esok paginya, warga desa menemukannya duduk di sana, seperti sedang tertidur. Di tangannya ada secarik kertas dengan tulisan kecil. "Rumah kita sudah selesai, Bu. Kini aku benar-benar dekat dengan langit dan bintang-bintang." Rumah pohon itu tetap berdiri kokoh, menjadi bagian dari legenda desa. Warga desa tidak berani merusaknya. Bahkan mereka menjaga pohon itu sebagai penghormatan kepada Pak Sam. Anak-anak sering bercerita bahwa jika kau berdiri di bawah pohon itu pada malam hari, kau bisa mendengar suara halus seorang kakek yang berbicara dengan bintang-bintang. Dan di sana, di rumah kecil di atas pohon, Pak Sam dan Bu Siti akhirnya bersatu kembali, dekat dengan langit dan bintang-bintang, seperti janji yang pernah mereka buat.